Selamat datang di perkuliahan Studi Adaptasi Pendidikan IPA IPS tentang Kinematika Gerak. Bagian 2 tentang kinematika gerak. Bagian 2 membahas tentang beberapa gerak, di mana dalam kinematika gerak ada gerak lurus dan gerak tidak lurus. Gerak lurus terdapat dua bentuk, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, di mana gerak tersebut dengan ciri-ciri terdapat lintasan, kecepatan, dan percepatan yang sejajar. Kemudian ada gerak tidak lurus, dibagi menjadi gerak melingkar dan gerak parabola, di mana ciri gerak tidak lurus percepatannya tidak sejajar, jadi lintasan, kecepatan, dan percepatan tidak sejajar. Mana untuk gerak melingkar, kecepatan, tegak lurus, percepatan. Kemudian gerak parabola, kecepatan membentuk sudut dengan percepatannya. Kemudian gerak lurus dan persamaannya. Gerak lurus, gerak yang menghasilkan lintasan sejak berupa garis lurus. Kemudian gerak lurus biasanya dipandang sebagai gerak dalam X, gerak satu dimensi. Kemudian gerak lurus dapat juga berupa gerak 2 atau 3 dimensi, tergantung pada sistem koordinat yang digunakan. Yang pertama, gerak lurus horizontal satu dimensi. Perpindahan gerak benda adalah perubahan selisih koordinat OB dan OA antara XB kurangi XA, di mana O itu adalah titik 0, OA vektor OA terhadap OB, di situ ada masing-masing memiliki TA dan TB, di mana OA kemudian vektor posisi awal, titik awal A atau XAI, OB kemudian vektor posisi akhir, titik B atau XBI. Titik 0 adalah titik acuan, titik O-nya 0 itu titik awal atau asal. Posisi perhitungan dimulai dengan sistem tertentu. Misal waktu yang digunakan untuk berpindah dari O atau 0 ke A adalah TA, dan dari O atau 0 B sama dengan TB. Waktu yang digunakan benda untuk berpindah dari A ke B adalah TB kurangi TA, atau disebut TBA. Adalah waktu yang digunakan benda untuk berpindah dari O atau 0 sampai B, dan TA waktu yang digunakan oleh benda untuk berpindah dari 0 sampai dengan XA. Kemudian di situ ada kecepatan rata-rata. Umumnya gerakan suatu benda berpindah melakukan perjalanan tidak tetap atau tidak kontinu. Ketidakkontinuan tersebut muncul besaran yang disebut kecepatan rata-rata. Nilai V dapat bernilai positif atau negatif, tergantung pada arah perpindahan X, delta X, dimana untuk V rata-rata V kemudian XB kurang XA per TB kurangi TA atau XRTI, kemudian delta XI per delta T, mana delta ini adalah posisi XB min XA, atau delta T juga TB min TA. VRT sama dengan X delta X per delta T. Jika pengambilan nilai dari sistem koordinat XA diambil 0, koordinat XA ditempatkan pada posisi titik acuan, sehingga posisi XB sebagai X, kecepatan rata-rata menjadi V bar RT sama dengan X bar per T, atau XRTI sama dengan XI per T. Kemudian VRT sama dengan X per T. Ini yang biasanya sering familiar digunakan, karena di sini tidak mengandung vektor sehingga lebih
salah ya. Ketika ada tanda I, tanda C, K itu adalah menandakan arah vektor. Sebagai contoh, mobil bergerak dalam waktu 5 detik menempuh jarak 10 meter. Kemudian 2 detik kemudian menempuh jarak 30 meter dan 3 detik terakhir menempuh jarak 15 meter. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Sehingga penjelasannya seperti yang ditampilkan pada presentasi, PRT sama dengan 10 meter ditambah 30 meter tambah 15 meter dibagi dengan 5 sekon atau 5 detik tambah 2 tambah 3 sehingga diperoleh 55 meter per sekon. Disederhanakan sehingga ditemukan 5,5 meter per sekon. Kemudian ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat sesuai konsep matematik dapat dianggap sebagai V benda pada posisi titik tertentu. Kecepatan akan menyangkut dua tempat atau dua titik sehingga memiliki delta X, di mana V sesaat dapat diperoleh dengan cara delta T mendekati 0. Artinya jika delta T mendekati 0, jarak tempuh menjadi sangat pendek. Dua titik berimpit hampir menjadi satu secara fisik. V sesaat menjadi ada, yaitu V pada titik yang bersangkutan. Kecepatan sesaat, jadi kalau itu T-nya itu mendekati 0, maka itu menggunakan persamaan limit itu. Jadi V sama dengan limit delta T mendekati 0 dengan persamaan V tadi delta X per delta T, atau bisa ditulis V sama dengan dx per dt. Nah, di sini diferensial, nanti akan digunakan diferensial. Nilai V sesaat merupakan nilai VRT dengan menempatkan delta T sangat kecil. Perubahan posisi relatif terhadap waktu dengan nilai delta T sangat kecil sehingga V sebagai V sama dengan F dalam X T. Ini sebagai contoh, partikel bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan posisi diberikan dalam bentuk X T sama dengan 7,8 ditambah 9,2 T kurangi 2,1 T per 3. Maka berapakah V sesaat? Juga V saat T sama dengan 3,5 detik. Penjelasannya V sama dengan dx dt sama dengan D, mana D itu dimasukkan nilai X 7,8 ditambah 9,2 T dikurangi 2,1 T per 3 per dt. Sehingga turunan, jadi di situ adalah diferensial, jadi diingat-ingat kembali bagaimana cara proses menurunkan dx terhadap dt. Nah, diperoleh V sama dengan 0 plus 9,2 dikurangi 3 2,1 T per 2. Jadi di situ turunan. Sehingga V saat diperoleh 9,2 kurangi 6,3 T per 2. Untuk melihat V sesaat pada T 3,5 detik, maka di situ nilai T dimasukkan sehingga diperoleh V sama dengan minus 6,8 meter per sekon. Demikian bagian 2